Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kenikmatan yang tiada hingganya dan keampunan yang tiada batasnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim alaih. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan kami di sini dalam segmen podcast Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari kelas 12-2 Ananda Muhammad Nasfi Ariza. Selamat pagi Nasfi. Ya, selamat pagi Den. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan istiqomah dalam kebaikan ya. Amin, amin. Nah, teman-teman, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang melangitkan asa, meninggikan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah tema yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki harapan dan berdoa dalam setiap langkah kehidupan. Oke Nasbi, bisa dijelasin gak sih apa maksud dari meninggikan asa itu? Baik, melangitkan asa. Asa itu kan sebuah harapan. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki setitik harapan, sekecil apapun itu. Ada yang memiliki harapan kesuksesan, ada yang memiliki harapan kesehatan, ketenangan, ataupun hanya sebuah ketabahan untuk menjalani kehidupan yang sulit. Asa atau harapan inilah yang menjadi bahan bakar bagi kehidupannya. Tanpa asa dan pegangan, manusia akan kehilangan arah dan bahkan bisa tersesat. Salah satu kisah yang menginspirasi itu ada dimaktubkan dalam kitabullah, dalam Al-Quran ya. Kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam, yang mana beliau itu berusia sangat tua, usianya sudah lanjut, namun tetap memiliki harapan kepada Allah untuk dikaruniai keturunan, yang mana disebutkan dalam salah satu ayat, qala rabbi inni wahanal azmu minni syai' wasta'ala qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala na'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, walam akum bidu'aika rabbi syakiya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Kata di situ disebutkan tidak pernah, bukan belum pernah. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mengecewakan kepada hambanya ketika kita meminta kepadanya. Bahkan ya Den, di ayat selanjutnya beliau itu mengakui ketidakmampuan beliau dalam menjalani kehidupan. Beliau pula mengatakan bahwasanya istrinya itu adalah wanita yang divonis mandul. Namun hal itu tidak membuat beliau putus asa dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Bayangkan saja di usia yang tak lagi muda, ketika semua logika manusia akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemustahilan, namun beliau tetap meninggikan asanya, beliau tetap melangitkan asanya dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai seorang anak. Lalu Allah pun menjawab doanya Nabi Zakaria ini dengan kedatangan Nabi Yahya alaihi salam. Begitulah harapan yang mungkin tampak rapuh, namun selama kita menggenggamnya dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia akan tetap hidup di tengah-tengah kita. Masya Allah ya. Jadi setelah kita dalami kisah Nabi Zakaria ini, bagaimana Nabi Zakaria tetap berharap meskipun secara logika manusia tampak mustahil. Nah, untuk mewujudkan harapan kita dalam bentuk nyata kan dengan berdoa ya Nas. Bisa dijelasin gak sih kenapa doa itu sangat penting untuk mewujudkan harapan kita? Bagi kita yang muslim meyakini bahwasanya doa itu adalah yang pertama, dia adalah inti ibadah. Disebutkan dalam hadis bahwa doa itu adalah inti ibadah. Bayangkan saja, sholat yang kita anggap sebagai ibadah yang paling tinggi derajatnya, ibadah yang paling fundamental, bahkan kita laksanakan 5 kali dalam sehari,
Itu esensi sholat itu adalah doa. Jadi ketika kita sholat, hakikatnya itu kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain inti ibadah, doa itu juga adalah komunikasi yang mana menjembatani antara asa atau harapan yang ada di hati kita dengan ketentuan Allah yang ada di langit. Setiap kata yang kita panjatkan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Doa ini juga merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah sang pemilik segalanya. Segalanya Allah miliki. Oleh sebab itu, kita pun memintakan segalanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu akan mengabulkan doa bagi sesiapa yang berdoa kepadanya. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, doa itu sebagai senjata. Dalam salah satu hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kaum mukmin, wa imaduddin, dan tiang agama, wa nunus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Kemudian sampailah pula ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya doa ini adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana, yang mana doa itu memiliki 5 manfaat. Yang pertama, doa itu bisa memerangi, bisa mengobati, bisa mencegah, bisa menghilangkan, dan bisa meringankan musibah atau bala bencana yang ditimpakan Allah kepada kita. Itulah mengapa doa disebut sebagai senjata orang mukmin. Kemudian doa itu juga bisa mengubah ketentuan Allah, bisa mengubah nasib kita. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazal. Doa itu memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi. Artinya apa yang telah kita alami bisa kita ubah. Wa mimma lam yanzil, dan yang belum terjadi. Jadi kita bisa memintakan, oh begini saya mau hidup begini ya Allah. Itu bisa dengan doa. Masya Allah, ternyata doa ini sangat-sangat berperan penting ya untuk umat muslim. Ibarat doa ini adalah jembatan kita untuk berbicara kepada Allah. Nah, ngomong-ngomong soal doa nih ya Nas, kita tahu bahwa doa itu bukan sekedar permintaan kan, tapi juga bentuk penghambaan kita kepada Allah. Betul. Namun bagaimana sih agar doa itu lebih bermakna dan lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah? Apakah ada adab-adab yang dianjurkan oleh para Rasulullah ataupun sahabat-sahabatnya agar doa ini bisa terkabulkan atau tersampaikan kepada Allah? Baik, tentang adab tentunya ada. Yang pertama, ketika memulai doa itu hendaknya dimulai dengan pujian kepada Allah, misalnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ataupun yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun misalnya kalau di sekolah kita ya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika kita doa itu kita mohon dengan sepenuh hati, dengan tulus kepada Allah, dan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, hendaknya kita itu selalu sungguh-sungguh istiqomah dan selalu mengulangi doa itu meskipun doanya itu saja. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa husnuzon, bisa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi kita tahu nih apa aja adab-adab yang baik dalam berdoa. Nah, setelah kita ketahui adab-adab yang ada dalam berdoa, agar doa itu lebih mustajab, pasti kita pernah ngerasa kalau doa itu belum dikabulkan ya Nas ya. Gimana sih cara kita menyikapi bahwasanya doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah? Pada sejatinya kita mesti menanamkan sikap dalam hati kita bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang paling baik. Allah yang mengetahui tentang kita. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang menciptakan kita, Ia yang memelihara kita, bahkan Ia pula yang akan
mematikan kita sehingga dia tahu betul apa yang memang kita butuhkan dalam hidup. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab semua mohon dan minta kita, hanya saja kita yang tidak menyadarinya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam bentuk yang lain yang paling baik baginya. Sebab sifat doa itu bukan mengabulkan apa yang dipintakan, tapi juga memberikan apa yang dibutuhkan. Bagaimana dalam salah satu ayat disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu, dan pada sejatinya dan kembali lagi kepada Allah, ialah yang lebih mengetahui. Masya Allah, dari pembahasan ini kita dapat belajar bahwasanya harapan adalah bahan bakar kehidupan dan doa adalah jembatan yang menghubungkan asa kita dengan ketentuan Allah. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita terus berdoa dengan keyakinan. Doa tidak pernah sia-sia meskipun jawabannya mungkin berbeda dari yang kita harapkan ya. Nah, oleh karenanya tetaplah berharap, tetaplah berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan masa yang singkat di bulan ini dengan penuh manfaat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Anan Transpi yang sudah sedia meluangkan waktunya. Sama-sama, Den. Kita akhiri, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.